Welcome to Golden English Course. Welcome to Baitur Rahman Mosque, Pinang Permai and Rekang, for listening Islamic dakwah. Selamat datang di Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai and Rekang untuk mendengarkan dakwah Islamiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Dalam kesyukuran kita mari kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah seluruh rahmatullah yang harus membawakan lanjutan ceramah sebagaimana jadwal dari malam Pak Beli Azmi, beliau berkali belum sempat hadir. Insyaallah kami isi sebagai pada 9 subuh pagi. Jemaah seluruh rahmatullah, Nabi Musa alaihissalam itu diberikan gelar Kalimur Rahman, Nabi yang selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu diberikan gelar Kalimur Rahman, Nabi yang selalu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, inni a'taitu ummatan Muhammad nur aini kaya yaduluhum dzulmatan." Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umatnya Muhammad dua cahaya, di mana dua cahaya ini mereka gunakan untuk menghadapi yang namanya dua kegelapan. Jemaah syukur rahimahullah, dua kegelapan itu semua manusia pasti akan menghadapinya. Orang beriman pasti akan menghadapi yang namanya dua kegelapan. Orang yang tak beribadah pun pasti akan menghadapi yang namanya dua kegelapan. Tetapi dua cahaya tidak semua orang Allah berikan. Tergantung siapa hamba-hamba yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Man nur aini ya Rabb?" Yang mana dua cahaya itu? Maka Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihissalam, "Nurul Ramadan wa nurul Qur'an." Yang pertama cahaya Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu jamaah syukur rahimahullah, tentu cahaya Ramadan ini semua kita ingin memperoleh. Bagaimana kita ingin memperoleh cahaya Ramadan hadirin? Sebagaimana beberapa waktu yang lalu ayahanda kita Bapak Haji Abdul Latif sudah menjelaskan bahwa di dalam kita berpuasa itu, selain kita berpuasa umum, harus kita menjaga juga puasa khusus kita. Kalau puasa umum barangkali kita jaga makan minum, tidak makan tidak minum, tidak berkumpul suami istri di siang hari. Tapi kadang-kadang puasa khusus ini yang paling berat jemaah sekalian. Kadang-kadang kita puasa umum, tapi mohon maaf barangkali secara tidak sadar mulut jangan terus menceritakan kekurangan orang, menceritakan kejelekan orang, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita berpuasa umum, tapi mata ini melihat hal-hal yang dilarang di dalam agama. Kadang-kadang kita berpuasa umum, tapi kita tidak puasakan seluruh indera
yang ada di dalam tubuh kita. Inilah yang harus kita jaga jemaah sekalian. Sehingga insya Allah cahaya Ramadan yang selalu kita idam-idamkan insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa mulianya itu Ramadan jemaah sekalian, sehingga Nabi dalam suatu hadisnya menyampaikan yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Andai kata umatku mengetahui keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan semua bulan di dalam sepanjang tahun di dalam tahun Hijriah semuanya Ramadan. Jadi seandainya kita mengetahui kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya kita menginginkan semua bulan di dalam tahun Hijriah itu Ramadan semuanya. Tidak ada lagi bulan Muharram, tidak ada lagi bulan Rabiul Awal, bulan Dzulqa'dah, semuanya Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Betapa hebatnya itu Ramadan, sehingga insya Allah kalau kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memperoleh cahaya Ramadan. Yang kedua hadirin, cahaya yang diberikan oleh Allah adalah di akhirat. Adalah cahaya Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan bulan Ramadan ini dua hal yang selalu berkaitan jemaah sekalian. Tidak bisa dipisahkan Al-Quran dengan Ramadan. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu jamaah sekalian, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua termasuk diri pribadi kami, mari kita gunakan waktu untuk mata'alam Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menggunakan waktunya untuk mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran Karim. Sejatinya kalau hari ini pagi ini kita sudah berada pada hari yang ke-9, maka tentu kita semua harus berada pada juz yang ke-9 jamaah sekalian. Nah itu yang harus kita kejar. Kenapa jamaah sekalian? Insya Allah Al-Quran yang kita baca nanti akan menjadi cahaya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'un li ashabi." Bacalah Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti mencari keluarga-keluarganya. Siapa itu keluarga Al-Quran? Orang yang ketika di dunia selalu membaca dan mempelajari Al-Quran Karim. Oleh karena itu jamaah yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah, mari kita terus berpacu dengan waktu untuk selalu membaca Al-Quran Karim. Hadirin jamaah syukur rahimahullah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Mandul matanya ya Allah, yang mana dua kegelapan itu?" Maka Allah menjawab, "Dulmatul qabri wa dulmatul yaumal qiyamah." Kegelapan di alam kubur dan kegelapan di yaumil qiyamah. Kalau kegelapan di alam kubur jamaah sekalian, barangkali ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal, kita menatapnya sampai di alam kubur. Kemudian begitu jenazahnya dimasukkan dalam liang lahat, sudah ditimbun ditutup dengan papan, ditimbun lagi dengan tanah. Kita bisa membayangkan betapa gelapnya itu. Artinya kita bisa membayangkan sedikit betapa gelapnya alam kubur. Bagaimana dengan kegelapan di yaumil qiyamah, dulmatul yaumal qiyamah? Itu yang lebih dahsyat jemaah sekalian. Sehingga Allah menyampaikan dalam beberapa ayat betapa luar biasanya ketika yaumul qiyamah, langit dan bumi ditabrakan, matahari dan bulan bintang saling bertabrakan, lautan dipulung, manusia bagaikan kapas yang diterbangkan oleh angin jamaah sekalian. Ibu-ibu pada waktu itu yang sementara menyusu anaknya, meninggalkan anaknya, lari menyelamatkan dirinya. Dulmatul yaumal qiyamah. Suasana pada waktu itu mengerikan jamaah sekalian. Huru hara pada waktu itu sungguh sangat luar biasa. Maka insya Allah dengan dua cahaya ini, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran Karim, insya Allah
Allah berikan kepada kita dengan hidayahnya, maka insya Allah dua cahaya ini mampu kita gunakan untuk menghadapi yang namanya dua kegelapan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, sampai dengan hari ke-9 ini mari kita pertahankan ibadah puasa Ramadan kita, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya selalu menghimbau kalau di luar Ramadan kita banyak menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, maka di dalam bulan Ramadan ini mari kita gunakan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran Karim. Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu khadahu ila jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila nar." Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka insya Allah Al-Quran akan mendorong kita masuk ke dalam surga Allah. Tetapi siapa yang menjadikan Al-Qurannya sebagai makmumnya, Al-Quran hanya ada di rumah masing-masing, tetapi selalu simpan di dalam lemari sampai makan aneh-aneh lembarannya jamaah sekalian. Kita tidak gunakan membacanya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, haknya Al-Quran itu harus 2 kali khatam dalam 1 tahun. Sekali lagi, haknya Al-Quran harus 2 kali khatam dalam 1 tahun. Kalau 1 kali kita sudah khatam dalam bulan Ramadan, cari waktu di luar Ramadan untuk kita menghatam Al-Quran Karim. Nabi berpesan, "Idza khatama al-abdul Qur'an sallallahu alaihi indah hatmi situna al-famal." Apabila anak cucu Adam sedang menghatam Al-Quran Karim, ada 40.000 malaikat yang memohon rahmat kepada Allah untuk diberikan kepada orang yang sedang menghatam Al-Quran Karim. Bisa kita bayangkan 1 malaikat saja berdoa kepada Allah itu sudah luar biasa. Apatah lagi 40.000 malaikat yang memohon rahmat kepada Allah untuk diberikan kepada orang yang sedang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam rumahnya Allah ini diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menggunakan waktu mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Insyaallah. Saya kira demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang segar, mampu untuk menjalankan semua aktivitas di bulan Ramadan sampai selesai nanti di 29 atau 30 hari. Dan insya Allah kita keluar membawa gelar masing-masing menjadi manusia-manusia yang la'annakum ta'tahun, insya Allah. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bermaaf atas segala kekurangan. Wa ma yasuru fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.